warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Ika Pratiwi. Di sini saya akan menerangkan sedikit bagaimana cara menyelesaikan metode simplex maksimasi dengan soal berikut. Nah, soal berikut yaitu adalah contoh soal sebagai berikut. Maksimumkan fungsi y 8x1 plus 6x2 dengan pembatas 4x1 plus 2x2 lebih kecil dari 60, 2x1 plus x2 ini lebih kecil dari 48 dengan x1 dan x2 lebih besar dari 0. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonversikan bentuk pada bentuk standar simplex. Nah, tadi kan fungsi yang pertama tadi kan adalah z sama dengan 8x plus 6x2. Lalu kita konversikan menjadi seperti ini ya. Nah, tadi kan fungsinya z sama dengan 8x1 plus 6x2 sama dengan seperti ini. Lalu kita konversikan menjadi 8x ini kita pindah jalur ke sini, jadi kan nilainya menjadi negatif. 8x1 dan 6x nya juga sama, jadi min 6x2 sama dengan 0. Nah, terus yang tadi kan ada adalah pertama yaitu 4x1 plus 2x2 sama dengan 0. Kita jadikan 4x1 plus 2x2 plus s1 ini sebagai bentuk standar dari simplex itu plus 0 sama dengan yang kedua yaitu s2. Lalu kita pindahkan ke tabel simplex, jadi seperti ini. 1 ini didapat dari nilai z yaitu 1 kan nilainya, kita masukkan min 8, kita masukkan ke dalam tabel min 8, lalu kita masukkan min 62, lalu sama seperti buka bawahnya. Apakah sudah mengerti? Lanjut langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu mencari kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci ini dilihat dari baris nilai z ini yang memiliki nilai negatif yang paling negatif. Nah, berarti kan yang paling negatif itu kan min 8 ya. Berarti untuk kolom kuncinya kita ambil x1. Nah, maksudnya 8x ini ya, min 8. Lalu untuk mencari baris kuncinya yaitu berdasarkan nilai indeks terkecil. Bagaimanakah cara mencari nilai indeks terkecil? Yaitu nilai NK dibagi kolom kunci. Nah, nilai NK ini kan dari S1 ini kan adalah 60 dibagi ini dari kolom kuncinya 4 berarti 15, terus 48 dibagi 24. Nah, sedangkan garis kunci ini diambil dari nilai indeks terkecil, jadi jawabannya yaitu di sini. Jadi yang kita ambil adalah ini. Maaf ya kalau dilihat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan iterasi. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu iterasi, yaitu membuat baris kunci yang baru. Nah, tadi kan sudah kita ketahui kan, ini adalah kolom kunci dan ini adalah baris kunci. Nah, di iterasi 1 ini kita akan membuat baris kunci yang baru dengan mengubah atau menjadikan nilai x1 ini menjadi berharga 1 dengan cara, nah, di sini di baris kunci ini terdapat 4x1 plus 2x2 plus s1 sama dengan 60. Bagaimanakah menjadikan ini menjadi berharga 1? Yaitu dengan membaginya dengan nilai yang sama. Kita bagi menjadi 4. Maka jawabannya yaitu menjadi x1 plus 2 bagi 4 0,5, x2 plus 1 bagi 4
0,25. 1 sama dengan 60 bagi 4, 15. Nah, kita masukkan nilai baris kunci yang baru ini ke tabel simplex yang baru. Kita buat ya. Di sini kita masukkan PF ZX1 S2 S1 S2 NK. Lalu di sini Z, di sini kita jadi X1 yang baru dan S2. Semoga mengerti ya. Nah, kita masukkan yang baru ini ke sini. Maaf. Di sini 0, terus di sini ada 1, terus ini 0,5, 0,25, terus di sini ada 0 dan di sini ada 15. Nah, baris kunci yang baru sudah jadi. Selanjutnya kita akan melakukan membuat baris variabel baru. Jadi nanti kita akan buat yang ini dan ini menjadi baris variabel yang baru ke iterasi kedua, yaitu R2. Lanjut ya. Karena saya Miss Queen, jadi saya pakai tisu. Ya. Iterasi R2. Membuat baris S2 baru. Ting ting. Nah, untuk membuat baris variabel yang baru itu ada caranya teman-teman. Nah, caranya itu adalah ini baris ya, baris S2 baru. Itu caranya, baris S2 lama dikurangin nilai kolom yang sesuai. Kenapa nggak rapi sekali? Yang sesuai dikali nilai baris kunci baru ya pokoknya. Nah, yuk hitung. Tadi kan di sini ada X1. Ini hanya oret-oretan ya teman-teman. Kalian bisa membuatnya menjadi lebih rapi. S2 NK. Ini hanya contoh. Nah, nilai baris S2 yang lama kita masukkan ke dalam yang atas ya. Di sini ada 2. Jangan lari-lari. 40148. Terus nilai kolom yang sesuai itu yang ini teman-teman, yang yang dijadikan pembaginya itu ini. Ya, kita masukkan di sini. Terus kita masukkan nilai baris kunci yang baru, yaitu ini. Kita masukkan ke sini. Kita pindah ke sini teman-teman untuk sementara, yaitu 1, 0,5, 0,25, 0, 15. Di sini ada kurang, kita panjangin dikit biar kebagian. Yuk hasilnya. Nah, tadi kan pertamanya, kalau aku ngitungnya sih 2 kali 2 kurangi 1. 2 kurangi 2 kali 1 itu juga bisa, atau 2 kali 1 terus dikurang 2 kurangi 2 kali 1. Nanti hasilnya 2 dikurangi 2 kali 1 akhirnya adalah 0. 4 dikurangi 2 kali 0, 5, jawabannya adalah 3. Dan seterusnya. 0,5, 1, 18. Nah,
hasil dari baris yang baru ini kita masukkan ke sini. Deng deng, kita masukkan ke tabel simplex ini, yaitu 0, 0, 3, min 0,5, 1, 18. Nah, begitu. Lanjut, kita buat nilai baris Z yang baru, yaitu dengan cara yang sama. Sebentar. Nah, seperti cara yang tadi yang mencari nilai baru S2, untuk mencari nilai baru baris Z ini yaitu sama tadi caranya, min 8 dikurangi 8, 1 dikali 1 dapatnya 0, dan seterusnya. Lalu kita pindahkan nilai Z yang baru ini ke dalam kolom yang baru. Di kolom tabel simplex yang baru ini, nilai Z tadi kan tetap sama, 1. Nilai S1 ini tadi kan 0. Lalu nilai S2 yaitu min 2, terus ini 2, terus ini 0, terus ini 120. Nah, di tabel simplex ini karena masih ada nilai negatif, maka kita cari lagi seperti cara yang tadi lagi. Yuk kita cari lagi, tetap semangat. Nah, lanjut teman-teman ke iterasi berikutnya sampai nilai Z ini tidak ada yang negatif. Nah, kita di sini kan di baris X2 ini, di kolom X2 ini masih ada yang negatif, itu nilai min 2. Nah, kita cari cara seperti ini tadi ya. Di iterasi 2. Pertama kita cari baris kuncinya, kan kolom kuncinya sudah kita temukan di X2 ini. Lalu kita cari iterasi, kita cari baris kuncinya itu dari nilai indeks, berarti 15 dibagi 0,5 itu kan jawabannya 30. 18 ini kita bagi 3, jawabannya 6. Berarti baris kuncinya ya dari yang ini, dari S2 ini. Nah, selanjutnya kalau sudah ditemukan baris kunci dan kolom kunci, yang kita buat adalah membuat baris kunci yang baru, yaitu caranya sama, kita buat nilai 3 ini menjadi berharga 1. Nah, kita kan udah dapat nih 0, nilai X1 ini kan udah 0, jadi kita dapat 3 S2 ditambah min 0,5. Maaf, kamu itu min bukan plus, min aja ya, plus ini gini. Nah, gitu aja. Ini apa sih? 1. Maaf. S1 kan plus S2 sama dengan 18 dibagi 3. Nah, lanjut kita akan mencari baris kunci yang baru. Nah, dengan cara ini tadi dibagi dengan nilai yang sama dengan yang jadi variabel X2 ini. Yang jadi hasilnya itu tetap, jadi hasilnya seperti ini, 0 plus 1 plus min 1/6 plus 1/3 sama dengan 6. Lalu setelah itu kita cari baris S1 yang baru, yaitu nilai S1 yang lama kita kurangi nilai kolom yang sesuai dan dikali nilai baris yang kunci yang baru. Jadi seperti yang awal-awal tadi, nilai S1 yang lama, yang ini 1, 0,5, 0,25, 0, 15, kita kurangi nilai kolom yang sesuai, yaitu yang ini. Terus kita kali dengan nilai baris kunci yang baru yang ini tadi, kita
kalikan di sini 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Lalu hasilnya adalah 1, 0, 1/3, min 1/6, dan 12. Nah, untuk mencari nilai baris Z yang baru yaitu sama dengan yang tadi, yaitu nilai baris Z yang lama dikurangi nilai kolom yang sesuai yaitu min 2. Lalu kita kalikan dengan nilai baris kunci yang baru yang ini. Nah, jadi yang kita pakai adalah 0, min 2, 2, 0, 120 merupakan nilai baris lama dikurangi min 2 ini sebagai nilai kolom yang sesuai. Lalu kita kalikan dengan nilai baris kunci yang baru yang hasilnya seperti ini: 0, 0, 5/3, 2/3, 1/3, 2. Lalu hasil-hasil yang kita dapat ini dan ini kita masukkan ke dalam tabel Simplex yang baru. Yuk kita masukin hasil-hasil tadi dari nilai baris yang baru, kita masukkan ke dalam tabel Simplex. Nah, yang pertama dari nilai baris Z yang baru, berarti kan Y kan sudah kita ketahui nilainya 1 kan, terus 0, 0, 5/3, 2/3, 1, 3, 2. Nilai X1 yang baru yaitu 0, di sini 1, 0, 1/3, min 1/6, 12. Nilai kunci baru yaitu S2 yang baru. Ini 0, 0, 1, min 1/6, 1/3, 6. Nah, jika di sini sudah tidak ada yang negatif, maka kita sudah selesai. Jadi jawabannya adalah nilai X1 dan nilai S2-nya X1-nya yaitu 12 dan nilai S2-nya dengan 6. Lalu dengan nilai Z maksimum yaitu 1, 3, 2. Selesai. Apakah kalian mengerti? Semoga kalian mengerti. Amin. Dadah, see you next time.